Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan, kembali lagi bersama saya Pastor Apius di dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Dan bukan hanya di radio-radio saja, Heartline, RPK, maupun VHOT, tetapi juga melalui visual di YouTube maupun di Facebook halaman Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Kami tetap hadir untuk menjadi berkat bagi setiap Anda yang ada di rumah-rumah. Saya percaya saudaraku, mujizat Tuhan masih ada, dan saya percaya lawatan Tuhan sampai ke rumah-rumah. Bagi Anda yang sakit, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kita semua. Mari saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, tidak pernah terlambat Tuhan menolong kami. Kami percaya kuasa mujizat-Mu tetap sama, dan kami percaya kuasa mujizat Tuhan masih bekerja. Bahkan kuasa mujizat itu bekerja di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menjadi tahir. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Luar biasa saudaraku. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini saudaraku dikasih Tuhan. Kitab Lukas mengatakan Yesus berada dalam sebuah kota, dan di sana dikatakan ada seorang kusta yang datang kepada Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Yang menariknya adalah Lukas tidak menyebut nama kota tersebut. Kenapa? Karena hal itu dapat menyinggung pemerintahan kota tersebut. Dan ini akan menjadi pertanyaan, bagaimana bisa seorang penyakit kusta berkeliaran di dalam kota itu? Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Alkitab, seorang yang terkena penyakit kusta itu harus diasingkan. Bahkan mereka harus dikurung oleh imam. Bahkan selama 7 hari ia harus dikurung sampai ia menjadi tahir. Nah, di sini kita bisa melihat seorang yang terkena penyakit kusta itu tidak disebutkan namanya. Ia melihat Yesus. Lalu ia tersungkur dan memohon belas kasihan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya, mengapa orang kusta itu melakukan hal-hal yang demikian? Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Karena orang kusta itu sudah mendengar bagaimana Yesus banyak melakukan mujizat dengan menyembuhkan banyak orang. Perhatikan. Jadi kata mendengar ini berbicara tentang iman. Saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab berkata, dengar, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, orang kusta itu mendengar berita firman. Dia mendengar berita tentang Yesus. Orang kusta itu meresponi firman itu. Ia datang memohon dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dahsyat saudaraku, ini luar biasa. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, hanya Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan orang kusta itu.
Terlebih lagi saudaraku, di tengah-tengah badai COVID-19 yang Tuhan izinkan ini terjadi di tengah-tengah kita, ini membuktikan masih ada penyembuh. Siapakah penyembuh kita? Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita jangan batasi kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan sampai saat ini masih bekerja di tengah-tengah kita. Hanya ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan kita. Hanya ada satu pribadi yang sanggup memulihkan keadaan kita. Pribadi itu adalah Yesus. Yesus berkuasa menyembuhkan setiap orang yang memohon kepadanya, saudaraku. Ini luar biasa. Suatu hari ketika saya pergi mengunjungi jemaat kami yang ada di Kota Badak. Kota Badak itu kota kecil, itu masih wilayah Kalimantan Timur, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam dari Samarinda ke Badak, saudaraku. Kami mengunjungi jemaat kami yang ada di sana. Dan tiba-tiba saya melihat ada seorang gadis yang mengalami penyakit kulit, saudaraku. Penyakit kulit itu timbul seperti kulit ikan yang bersisik. Lalu kemudian keluarganya berkata kepada saya bahwa mereka sudah membawa ke dokter dan sudah diberikan banyak obat. Tetapi apa terjadi, saudaraku? Selama berapa hari diberikan obat, tidak ada perubahan. Lalu mengapa tidak ada perubahan? Saudaraku dikasihi Tuhan, ini unik, saudaraku. Keluarga gadis itu merasa ada yang mensantet atau diguna-guna, ya. Ini guna-guna, mungkin ini artinya kuasa kegelapan, saudaraku. Karena cinta yang ditolak. Rupanya, saudaraku dikasihi Tuhan, ada pria yang suka gadis itu. Karena cinta pria itu ditolak, keluarga merasa pria itu mensantet anak gadis mereka, dan terbukti. Kenapa terbukti? Medis tidak dapat menyembuhkan penyakit anak itu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika saya melihat anak gadis itu, saya melihat dia punya iman dan dia punya harapan yang besar kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya pun mendoakan dan mengurapi dengan minyak urapan. Dan saya berdoa dengan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berkata, kamu sudah sembuh. Penyakit itu tidak berkuasa atasmu. Dan saya menengking segala pekerjaan kuasa kegelapan, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Ini luar biasa. Ketika saya kembali ke kota Samarinda, puji Tuhan, saya mendapat kabar anak gadis itu sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Bukan saya. Yang menyembuhkan anak gadis itu adalah Tuhan Yesus. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kesembuhan itu bukan berasal dari pendeta, kesembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus. Saya hanya mendoakan Tuhan Yesus yang bekerja. Dan iman itu sebagai respon, saudaraku. Ini luar biasa, karena anak gadis itu punya iman. Saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan. Itulah sebabnya ketika seorang penyakit kusta itu sudah sembuh, Yesus berkata kepada orang penyakit kusta itu, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mengapa demikian, saudaraku dikasihi Tuhan? Sebab pada zaman itu hanya seorang imam yang boleh memutuskan seorang yang terkena penyakit kusta itu najis atau tahir. Saudaraku dikasihi Tuhan, mujizat terjadi. Orang kusta itu dinyatakan tahir dan imam-imam itu terheran-heran. Bagaimana mungkin ia bisa tahir? Saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, kita semua juga mengalami kesembuhan. Dokter-dokter yang ada di dunia ini bisa heran. Kenapa demikian? Karena kuasa Tuhan Yesus itu dahsyat bekerja di tengah-tengah kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat pada akhirnya seorang penyakit kusta yang sudah disembuhkan itu, dia mengikuti Yesus dan ia bersaksi bahwa Yesus yang menyembuhkannya. Saudaraku, mungkin pada hari-hari ini engkau sudah mendengar kebenaran firman yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Saudaraku, mungkin pada hari ini engkau adalah pribadi yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin sakit penyakitmu tidak kunjung sembuh. Atau mungkin pada hari ini engkau dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga ada penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada hari ini juga hanya ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan kita semua. Hanya ada satu pribadi yang sanggup melepaskan Anda dari kuasa kegelapan. Ada satu pribadi yang mampu menebus dosa-dosa Anda dan membawa Anda kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku dengar, pribadi itu adalah Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan Anda.
Dengar saudaraku dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan Anda dari maut. Dan saya percaya hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita dari COVID-19. Lalu kemudian saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, datang kepada Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa kita harus datang kepada Yesus, saudaraku? Dengar, karena Yesus adalah Tuhan. Ini harga mati, saudaraku. Yesus adalah Tuhan. Ia adalah dokter di atas segala dokter. Ia adalah Tuhan yang sanggup melepaskan kita dan menyembuhkan saya dan saudara. Ia adalah firman Allah yang menjadi manusia, supaya saya dan saudara kita semua diselamatkan, supaya saya dan saudara kita semua dipulihkan, supaya saya dan saudara kita semua disembuhkan. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku, kita harus percaya kepada Yesus. Percaya artinya beriman. Dengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu firman Yesus Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari-hari ini, apalagi di tengah-tengah badai, di tengah-tengah COVID-19, jangan terlalu banyak mendengar berita-berita yang negatif. Inilah waktunya saya dan saudara kita semua lebih banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lebih banyak baca Alkitab, karena firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, itu akan menimbulkan iman di dalam diri kita, saudaraku. Percaya artinya, dengar, menaruh harapan kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup melepaskan, dan yang sanggup menyelamatkan kita, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, dengar, kita harus bertobat. Bertobat dari apa, saudaraku? Bertobat dari jalan yang jahat. Bertobat dari penyembahan yang bukan Yesus, beralih kepada Yesus adalah Tuhan. Mungkin uang adalah mamonmu. Mungkin engkau masih menggunakan jampi-jampi atau jimat-jimat, saudaraku. Engkau harus melepaskan berhala itu, saudaraku. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bertobat dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan tidak lagi melakukan perbuatan buruk itu. Lalu kita berpaling kepada Yesus. Saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini juga terjadi kesembuhan. Saya percaya, saudaraku, hari ini juga terjadi kelepasan. Dan saya percaya hari ini juga terjadi keselamatan di tengah-tengah kita. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, inilah waktunya kita mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Kalau engkau merindukan kesembuhan daripada Tuhan, kalau engkau merindukan pemulihan daripada Tuhan, kalau engkau merindukan keselamatan daripada Tuhan, buka hatimu dan saya berdoa pada hari ini. Saya percaya Yesus sedang menjamah kita pada hari ini. Buka hatimu dan saya berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami memanggil Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja, jadilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu kami semua memperoleh keselamatan. Kami rindu Tuhan, kami semua disembuhkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan kami. Tidak ada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kami. Cuma hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan pada hari ini Bapa, jadilah Engkau Raja, jadilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami memperoleh kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus, penyakitmu sudah disembuhkan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa di dalam renungan firman. Tidak ada yang mustahil, mujizat itu nyata, di seri selanjutnya. Haleluya, shalom.